Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras, penulis asal Kalimantan Tengah yang selalu ditunggu-tunggu nih ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, ya bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on! Perjanjian darah di tanah Kalimantan. Kisah Robert. Malam itu, setelah ritual pelepasan selesai, terdengar Robert menghela nafas panjang sambil menatapnya. Beristirahatlah, semuanya sudah selesai. Aku akan membuang benda ini dulu, ujar Robert kepada Manyang. Sementara itu, di dalam kamar Rowan, terlihat Sidang dan Asni yang sedang membantu Rowan. Saat itu, Asni sedang memijit-mijit kaki Rowan, sedangkan Sidang sibuk menyuapi Rowan. Setiap pagi, harusnya kamu itu dijemur, biar peredaran darah kamu lancar, kata Asni. Kan cahaya matahari memang masuk ke sini, jadi tidak perlu sampai keluar rumah berjemur ya, jawab Sidang. Kamu tidak tahu ya, kalau seseorang yang kelamaan berbaring itu bisa terkena luka baring. Itu adalah luka yang muncul karena aliran darah ke kulit terhambat, bisa parah, bahkan ada yang bisa sampai kelihatan tulangnya, kata Asni yang membuat Sidang tercengang. Maka dari itu, kalau seperti ini harus sering-sering dibantu-bantu untuk bergerak, supaya tidak akan terkena luka baring, lanjut Asni. Punggung kamu sakit nggak? Asni bertanya pada Rowan. Rowan hanya mengangguk. Aku bereskan bekas makanmu dulu ya Wan, ujar Sidang, lalu kemudian ia beranjak. Besok kita mulai bersih-bersih ya. Kita mulai dari hal-hal kecil dulu. Kalau mau sembuh harus berusaha, kata Asni terdengar cukup dewasa. Rowan tersenyum kecil. Sebenarnya sih aku risih kalau harus diurus oleh perempuan. Biar Sidang saja, kamu cukup ajari dia saja. Kenapa mesti malu? Lagi pula temanmu itu tidak mengerti caranya mengurus orang. Jadi daripada mengajari dia, lebih baik aku saja. Hitung-hitung ini sebagai ucapan terima kasihku karena Kak Robert sudah mau menampungku di sini, kata Asni. Aku merasa tidak enak sama kamu. Kamu kan perempuan, seharusnya tidak usah repot-repot. Asni melirik sebentar, lalu ia tersenyum. Kamu itu sedang sakit. Ini bukan soal perempuan atau laki-laki, tapi ini soal rasa kemanusiaan dan juga kepedulian. Rowan menghela nafas, ia sedikit kikuk. Kamu ternyata tenang dan bijak ya. Padahal awalnya aku kira kamu itu gadis manja yang tidak punya kepedulian waktu pertama kali ketemu. Asni terkekeh pelan. Ya, semuanya orang bisa berubah kan. Kadang hidup memaksa kita untuk menjadi dewasa lebih cepat. Lagi pula, kalau aku ada di posisi kamu, aku juga pasti ingin ditemani, apalagi di rumah aneh seperti ini. Kali ini giliran Rowan yang tertawa. Kalau menurutmu rumah ini aneh, tapi kenapa kamu betah di sini? Ya, karena meskipun rumah ini aneh, tapi orang-orang di rumah ini hangat. Lebih hangat daripada orang-orang di rumahku, ucap Asni. Rowan pun terdiam kala mendengar ucapan itu. Senyumnya perlahan memudar, berganti dengan ekspresi lembut yang jarang sekali terlihat di wajahnya, kecuali saat ia berbicara dengan Ranti. Rowan menatap gadis itu, lalu menarik nafas dalam-dalam. Berarti kamu kuat ya? Asni menoleh, tampaknya Asni sedikit bingung dengan kata-kata Rowan itu. Soalnya, kamu masih bisa tersenyum sekarang. Masih bisa peduli pada orang lain. Tidak semua orang bisa seperti itu. Rowan melanjutkan kalimatnya. Asni hanya tersenyum kecil, lalu menatap Rowan cukup lama. Kamu juga kuat. Kamu bahkan tidak minta dikasihani. Meskipun kamu yang lebih banyak terluka,
Rowan mengalihkan pandangannya. Dia pura-pura menghela nafas, padahal sebenarnya ia sedikit tersentuh dengan perkataan gadis itu. Perempuan di depan itu orang yang Kak Robert suka ya? Asni berkata dengan nada pelan, seolah tidak ingin didengar oleh siapapun kecuali Rowan. Rowan mengangkat baunya. Aku kurang tahu. Mungkin iya, mungkin tidak. Entahlah. Cuma Robert yang tahu. Asni menghela nafas panjang, lalu kemudian ia tersenyum. Ya sudah, selamat beristirahat ya, ucap Asni pada Rowan sebelum akhirnya ia keluar dari kamar itu. Di depan pintu, terlihat Sidang sedang menguping di depan pintu. Saat Asni mendekat, Sidang langsung memberikan isyarat agar gadis itu tidak mengeluarkan suara. Asni pun menurut, lalu dia ikut menempelkan telinganya di pintu. Rupanya di luar sedang ada Robert dan juga Manyang yang sedang mengobrol berdua. Suara Robert terdengar pelan, namun sangat jelas karena suasana malam yang sunyi. Terima kasih sudah banyak jujur padaku, Bet. Meskipun aku telat menyadari ini, tapi aku benar-benar menyesal. Hanya karena sakit hati, aku membiarkan diriku sampai melakukan hal buruk itu, ucap Manyang pelan, suaranya bergetar seolah sedang menahan tangis. Dan pada akhirnya di saat aku tahu isi hatimu, aku sudah tidak pantas lagi untuk menerima itu. Aku harap kamu bisa bahagia bersama dengan perempuan lain, Bet. Aku pamit dulu. Sampai jumpa lagi di lain waktu, lanjut Manyang. Robert mengangguk, wajahnya terlihat sendu. Jaga dirimu baik-baik, Manyang. Semoga waktu akan mempertemukan kita lagi di saat yang tepat, ucap Robert. Manyang mengangguk. Ia tersenyum sebelum kemudian pergi meninggalkan kediaman Robert. Sidang menarik tangan Asni agar segera menjauh dari pintu. Dan saat Robert masuk ke dalam, Sidang langsung berpura-pura menjelaskan sesuatu pada Asni. Robert tak mengatakan apa-apa. Ia kemudian melangkah ke arah dapur dan tidak lama kemudian ia lantas kembali ke dalam rumah, menggelar kasur dan merebahkan tubuhnya di sana. Keesokan paginya, rumah Robert kedatangan tamu yang tak lain adalah Pak Rashid. Lelaki parubaya itu datang ke rumah Robert dengan maksud untuk menjemput Rowan. Apa adikmu sudah siap? Aku sudah mengosongkan satu posisi yang cukup bagus untuk dia nantinya, ujar Pak Rashid. Robert menghela nafas panjang, lalu kemudian ia mengajak Pak Rashid ke dalam kamar Rowan. Saat melihat keadaan Rowan yang seperti itu, Pak Rashid pun mengusulkan untuk membawa Rowan ke rumah sakit. Namun Robert menolak karena menurutnya dokter tidak akan bisa melakukan apa-apa karena sakit yang Rowan derita itu tidak ada hubungannya dengan penyakit medis. Ya sudah, nanti kamu kabari aku saja ya. Kapanpun adikmu siap untuk bekerja, aku akan menjemputnya. Kau tenang saja. Aku, Rashid, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku, ujar lelaki parubaya itu sambil menepuk dadanya dan menunjuk-nunjuk ke udara. Robert mengangguk. Terima kasih Pak Rashid. Baik, dan ini ada sedikit uang untuk berobat ya, kata Pak Rashid seraya merogoh dompet kulitnya dan mengeluarkan 10 lembar uang 100 ribuan. Robert tersenyum dan menerima uang itu. Oh ya Robert, aku hampir saja lupa memberitahukanmu. Orang yang menjadi sayanganku itu sudah jatuh. Dan yang aku inginkan juga sudah aku dapatkan. Pembangunan akan dilakukan di awal tahun ini. Aku sangat puas. Terima kasih Robert. Robert mengangguk. Kemarilah, jika memang ada yang ingin aku bantu, aku siap membantumu kapan saja. Pak Rashid mengangguk, lalu kemudian dengan diantar oleh Robert, lelaki parubaya itu pun pulang. Tidak beberapa lama setelah Pak Rashid pulang, Ku mau pamit ke warung dulu ya Wan, mau beli ayam. Kemarin Ines Santo mulai buka jualan sayur-sayuran dan juga ayam. Kata Ison, ayamnya murah. Mungkin itu ayam tiren, jawab Rowan. Bukan, ayamnya segar, sisa dari catering perusahaan. Kan yang dipakai katanya cuma bagian daging-dagingannya saja. Berarti yang dijual itu tulangnya? Memangnya kamu kucing suka makan tulang? Bukan cuma tulangnya saja Wan, itu bagian paha atasnya, masih ada dagingnya. Dan yang paling penting, harganya murah meriah, yang bisa bikin dompet ceria. Ujar Sidang. Rowan mencibir. Sudah sana pergi, beli ayamnya banyak-banyak, ujar Rowan.
Ya jelas dong, ujar Sidang. Kemudian Asni masuk ke dalam kamar Rowan dengan membawa baskom yang berisikan air hangat. Bersih-bersih badan dulu ya, kata Asni. Rowan menghela nafas tapi ia tetap mengangguk. Asni meletakkan baskom di meja kecil di samping ranjang. Lalu ia mulai merendam handuk kecil ke dalam air hangat itu. Perlahan-lahan, dengan lembut, Asni mulai membersihkan wajah hingga tubuh Rowan. Tak lupa bagian kaki juga ia pijit-pijit dengan lembut. Sekarang miring sedikit ya, aku bersihkan bagian punggung, ucap Asni seraya membantu Rowan untuk memiringkan tubuhnya ke satu sisi. Sudah selesai. Gimana? Lebih segar kan rasanya? Kata Asni. Seiring waktu berjalan, keadaan Rowan pun semakin membaik. Dia juga sudah mulai diajari oleh Asni untuk berdiri sendiri, duduk, dan berjalan. Gadis itu merawatnya dengan tulus, dan mungkin karena ketulusan Asni itu, Rowan pun menjadi menyukai Asni. Di sini bukan rasa suka laki-laki ke perempuan, melainkan suka sebagai teman, dan Rowan juga sudah menganggap Asni sebagai adiknya sendiri. Sampai sejauh ini belum ada orang yang mencari-cari keberadaan Asni di sana, dan Sidang pun masih belum bisa pergi terlalu lama untuk menyelidiki suami Asni. Karena bagaimanapun peran Sidang juga di rumah itu memang sangat penting untuk membantu Robert mengurus rumah dan lain-lain. Apalagi jika Robert sedang pergi ke desa-desa sebelah untuk mengobati orang, maka Sidanglah orang yang akan mengurus urusan rumah, seperti membeli bahan makanan dan lain-lain. Mereka seperti sudah membentuk ritme hidup yang baru. Asni merawat Rowan, Sidang mengurus keperluan rumah, dan Robert sekarang lebih sering bepergian keluar desa. Tak jarang ketika Robert pergi, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Asni akan lebih sering duduk berlama-lama di samping Rowan untuk membacakan buku atau sekedar bercerita-cerita ringan. Kadang mereka hanya saling diam, tapi itu pun sudah cukup. Meskipun begitu, ada kegelisahan kecil yang terkadang muncul di benak Rowan. Dia tahu bahwa Asni masih menyimpan luka yang besar, kenangan pahit dan menyakitkan yang sudah terjadi dalam hidupnya. Tapi gadis itu seolah memilih untuk diam dan mengalihkan semua energinya untuk merawat orang lain. Mungkin itu sebagai bentuk dari pelarian, atau mungkin memang begitulah sifat Asni. Ada keinginan di dalam diri Rowan untuk melakukan sesuatu guna membantu Asni. Tapi kondisi tubuhnya masih lemah. Dia hanya bisa menatap langit-langit kamar, menunggu hari di mana ia bisa kembali seperti sedia kala dan membalas segala kebaikan yang sudah Asni berikan padanya. Entah bagaimana caranya nanti, yang pasti dia harus dapat membalas kebaikan itu. Saat itu, Robert sedang mengobati seseorang di desa lain. Orang itu mengalami sakit yang aneh. Sebenarnya bukanlah penyakit seperti bagian tubuhnya membusuk ataupun mendadak buta, melainkan orang ini terkena gangguan jiwa dalam kurun waktu yang cukup singkat, yakni kurang dari 3 minggu. Pada awalnya itu hanya terlihat seperti kelelahan biasa. Matanya sayu, tubuhnya lemas, dan sesekali ia terlihat bergumam sendiri. Akan tetapi, semakin hari perilakunya semakin tak terkendali. Ia mulai berbicara sendiri, tertawa sendiri di tengah malam, dan beberapa kali ia mencakar dinding dengan kuku sampai berdarah hingga mengakibatkan kuku-kukunya terlepas. Pihak keluarga juga sudah membawa orang itu pergi ke dukun, lalu kemudian pergi ke dokter, tapi tak ada satupun yang bisa memberi kepastian. Semua hasil tes medis menunjukkan bahwa kondisi tubuhnya sehat, tidak ada yang aneh. Namun pikirannya seakan sudah dikuasai oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan puncaknya, yang paling mengerikan adalah ketika di malam ke-21, tepat 3 minggu, dia mendadak berteriak dengan sangat keras, lalu kemudian terdiam dan tubuhnya seakan membeku. Pandangannya kosong, matanya terbuka lebar, dan tubuhnya kaku seperti mayat hidup.
Dan sejak malam itu, dia tak lagi berbicara sepatah kata pun. Dia hanya berbaring tanpa mengenakan sehelai benang pun. Dan yang keluarganya rasakan, ada hawa dingin yang mengelilingi orang itu. Bukan hawa dingin karena cuaca, melainkan semacam tekanan yang membuat bulu kuduk siapapun meremang saat masuk ke dalam kamarnya. Robert menatap orang itu dalam diam. Tangannya masih sibuk mempersiapkan peralatannya. Aroma menyengat dari kotoran dan juga air kencing yang memenuhi ruangan tersebut tampaknya sama sekali tidak mengganggu Robert. Tidak jauh dari tempat Robert duduk, terlihat lelaki itu berbaring dengan mata yang merah yang terus saja melotot menatap langit-langit kamar. Ia tidak mengenakan pakaian dan hanya ada selimut penuh kotoran di sekitarnya. Sungguh pemandangan yang sangat mengiris hati. Robert sudah tahu saat pertama kali dia melihat orang itu tadi, dia mengenali jenis santet apa dan berasal dari mana yang menyerang orang tersebut. Namun, meskipun begitu, santet tersebut sudah nyaris matang dan hampir saja membunuh si korban. Jadi, Robert pun tak bisa sembarangan untuk mengobatinya. Asap kemenyan mengepul, bercampur dengan udara di ruangan tersebut yang penuh dengan aroma kotoran. Mulut Robert mulai berkomat kamit membaca mantra. Perlahan-lahan, tubuh si korban santet itu mulai bergetar, keringat mulai keluar deras dari pori-porinya. Matanya yang tadi kosong kini bergerak cepat ke segala arah seperti sedang mengikuti sesuatu yang tak terlihat. Giginya bergemeretak dan bibirnya menggumamkan kata-kata yang tadi mengerti, seolah ada dua suara yang saling tumpang tindih dari dalam tenggorokannya. Robert mulai berkeringat dan mantranya terdengar semakin cepat. Tak lama kemudian, tubuh korban menegang dengan hebat, dadanya melengkung naik, punggungnya terangkat, dan dari mulutnya keluar semburan muntah berwarna hitam pekat yang berbau sangat busuk. Cairan itu menggumpal di lantai, dan di antara muntahan itu tampak seperti ada gumpalan rambut, potongan kuku, duri ikan, dan juga tulang. Robert tidak terkejut. Dia sudah menduga isi dari muntahan itu, semua itu adalah bagian dari isi kiriman. Benda-benda kasar yang secara gaib dimasukkan ke dalam tubuh korban lewat santet. Dan yang lebih mengerikan, jika saja ritual ini sampai terlambat beberapa hari saja, maka semua benda itu akan mengeras di dalam tubuh dan mulai melukai organ dalam korban secara perlahan-lahan, hingga akhirnya akan membuatnya mati dalam siksaan yang tak masuk akal secara medis. Robert menghela nafas panjang. Santet berlapis yang dikirimkan pada orang itu sudah cukup menggambarkan sebesar apa dendam yang dimiliki oleh si pengirim pada si korban. Ini bukan sekedar kiriman santet yang mengharapkan kematian dari korbannya, melainkan sebuah eksekusi secara perlahan. Cara membunuh yang tidak hanya menghabisi nyawa korban, tapi juga meninggalkan ketakutan yang mendalam pada siapapun orang yang menyaksikannya. Robert memandangi korban yang kini terbaring setengah sadar, bibirnya masih bergerak-gerak kecil seperti sedang membisikkan sesuatu. Siapapun yang mengirimkan ini, dia tidak menginginkan korban mati dengan cepat. Dia ingin korban merasakan penderitaan hebat di setiap detiknya, hingga kematian itu datang menjemput, ucap Robert. Robert kembali menaburi bara api itu dengan kemenyan. Asap kembali mengepul, membawa aroma kemenyan yang menyengat ke segala penjuru ruangan. Asap itu tidak hanya untuk melawan bau kotoran dan air seni di dalam ruangan tersebut, tapi juga sebagai jembatan antara dunia manusia dan yang tak terlihat. Robert memejamkan matanya dan mulai membaca kembali mantra. Lalu perlahan-lahan ia mulai membuka matanya. Saat itu Robert masih berada di ruangan yang sama, namun di sana sudah ada jejak-jejak yang mengarah keluar rumah. Robert mulai mengikuti jejak itu, dan begitu dia melewati pintu, Robert langsung berpindah ke sebuah tempat lain.
Di depan Robert ada sebuah rumah kecil yang lebih mirip dengan gubuk, dan gubuk tersebut tampak sepi. Namun saat Robert ingin membuka pintunya, tiba-tiba saja pintu gubuk itu terbuka lebih dulu, dan di sana berdiri seorang lelaki yang hampir seusia dengan Robert. Robert tersenyum sinis. Aku pikir kau itu sudah tua, ujar Robert. Orang itu menyeringai. Jangan berbasa-basi, Robert terkekeh. Segera cabut santet yang kau kirimkan pada orang itu, selagi aku memintanya baik-baik, ujar Robert. Hei, orang itu memang pantas mati. Jangan membela yang bersalah. Aku tidak peduli apa kesalahannya. Aku hanya datang diminta untuk mengobatinya. Dan andaikan kau ingin membunuh orang itu, kenapa tidak kau bunuh langsung saja? Kenapa malah harus membuat keluarganya ketakutan dengan mengirimkan makhluk-makhluk itu untuk merasukinya, ujar Robert. Hei, kau tahu, orang itu dan keluarganya sangat pantas mendapatkan hukuman itu. Orang yang meminta bantuanku, anaknya baru saja mati karena melakukan aborsi. Dan kau tahu siapa pelakunya yang tidak bertanggung jawab itu? Ya, dia, orang yang sedang kau tolong. Untuk apa kau menolong sampah seperti itu? Apa itu semua karena uang? Dukun sepertimu itu membuatku jijik. Kalian membantu yang salah hanya untuk mendapatkan uang. Robert terdiam sejenak, sorot matanya tajam. Dia menatap lurus ke arah orang itu. Kau pikir aku menolong karena uang? Gumam Robert pelan, namun nadanya tajam. Kau tidak tahu apa-apa tentangku dan kesalahanmu. Kau hanya melihat dari satu sisi cerita. Sisi dari orang yang datang padamu dengan air mata dan amarah. Tapi tidak semua yang menangis adalah orang yang benar. Dan tidak semua yang kau anggap salah pantas dihancurkan seperti itu. Lanjut Robert. Asal kau tahu, aku sudah pernah berada di tempatmu. Aku sudah pernah menjadi seperti kau. Sampai akhirnya aku sadar bahwa kemarahan yang tidak dikendalikan akan mengubah kita sebagai iblis yang sama saja dengan mereka yang kita benci, ujar Robert. Persetan. Apapun kata-katamu, aku tidak akan pernah mau mencabut santet itu. Robert tersenyum tipis. Baiklah, itu pilihanmu. Dan maafkan aku jika aku tidak punya pilihan lain. Karena aku akan terpaksa mengembalikan santet itu padamu dan kepada orang yang sudah menyuruhmu, ujar Robert. Dan satu hal lagi, sebagai dukun yang baik, harus kau cari tahu lebih dulu sebelum membantu orang. Karena perempuan yang kau bela itu merupakan barang dagangan dari orang tuanya. Tidak hanya orang yang aku tolong ini yang pernah menikmati tubuhnya, tapi sialnya, cuma orang yang kutolong inilah yang terkena getahnya. Dunia memang sudah gila. Orang tua sendiri pun bisa lebih menjijikan dan juga menakutkan daripada seekor anjing yang rabies, menjadikan anak sebagai barang dagangan. Oh iya, aku juga lupa. Ibu tiri dari perempuan itu yang merupakan germonya memang setan orang itu. Tapi terima kasih sudah mengizinkan aku untuk mengembalikan santetmu itu, ujar Robert. Si dukun yang menjadi lawan Robert itu terdiam. Entah ia percaya atau masih tetap dengan keputusannya. Robert sama sekali tidak peduli dengan apa yang sedang orang itu pikirkan. Kau berpikir bahwa kau sedang membalaskan dendam untuk perempuan malang itu kan? Padahal kau sedang diperalat karena rasa ibamu dan juga kebencianmu terhadap ketidakadilan. Kau telah dijadikan alat, bukan penegak keadilan. Kalau kau benar-benar peduli, seharusnya yang kau kejar bukanlah si korban, tapi mereka yang menjual anak itu seperti binatang, ujar Robert. Kalau memang yang kau katakan itu benar, itu artinya dunia ini lebih busuk daripada yang kubayangkan. Robert mendengus pelan setengah mengejek. Robert lalu kemudian merapalkan mantra dan tiba-tiba saja muncul pusaran angin yang langsung menghantam dukun itu hingga tubuhnya terpental tanpa sempat melawan. Robert membuka matanya. Ia sudah kembali. Terlihat si korban santet itu masih terbaring dan Robert akan mengakhiri ritualnya dengan cara mengembalikan santet itu pada si dukun dan juga orang yang menyuruh dukun tersebut. Setelah menyelesaikan ritualnya, Robert pun keluar dari ruangan itu. Di luar ruangan, pihak keluarga si korban sudah menunggu Robert dengan cemas. Mulai besok, kalian bisa mulai membersihkan ruangan itu. Jangan takut lagi. Dia tidak akan menyakiti kalian. Jangan biarkan dia berkubang dengan kotorannya sendiri.
Santet itu sudah aku kembalikan. Dia akan sembuh secara bertahap, ujar Robert seraya menatap satu persatu orang-orang di situ. Terima kasih Robert, terima kasih, ucap lelaki parubaya itu seraya mendekat dan memberikan amplop putih kepada Robert. Robert mengangguk seraya meraih amplop itu. Dari arah dapur, seorang wanita berusia 35 tahunan muncul. Ia membawa baskom berukuran lumayan besar berisikan beras, satu telur ayam kampung, satu kain sarung, satu buah kelapa tua yang dililitkan dengan benang hitam, dan ada 2 jarum yang diselipkan di benang hitam tersebut. Ini penduduknya? Mohon maaf, tapi aku agak sulit untuk membawa baskom seperti ini. Tolong bungkuskan jarumnya saja. Sisanya aku tinggalkan di sini. Terserah mau diapakan, ujar Robert menolak. Dengan cepat, orang itu mengambilkan kain sarung tersebut dan menusukkan jarum di sarung itu, lalu membungkusnya ke dalam plastik. Penduduk atau pikaras itu seperti syarat ataupun sesaji yang disiapkan untuk diberikan kepada dukun yang mengobati si sakit. Dan di dalam penduduk atau pikaras kami biasanya memang diharuskan memberikan jarum atau paku. Kalau tidak ada paku baru, paku berkarat pun tak apa, karena itu untuk mempertajam atau bisa juga dianggap sebagai pengganti hambaruan. Jadi itu sangat penting, karena kalau tidak ada itu biasanya akan berbahaya bagi orang yang mengobati si sakit. Bisa saja ritualnya berbalik menyerang si dukun yang mengobati. Beras juga sebenarnya penting, walau cuma sejumput, dan syarat-syarat yang lain itu pun bervariasi, tergantung dengan kemampuan pihak si sakit. Ada yang memberikan lengkap sampai ke bahan-bahan pokok seperti gula, kopi, susu, kue, dan lain-lain. Tapi ada juga yang cuma beras, uang, dan jarum. Tapi beberapa dukun ada juga yang sudah mempersiapkan pikaras di rumah mereka masing-masing. Jadi si tamu yang datang tinggal memberikan uang untuk jasa si dukun, biasanya sudah termasuk untuk membeli pikaras. Kalau tidak ada pikaras, jarang sekali ada orang yang berani membantu, karena itu beresiko juga untuk orang yang membantu. Dan kalaupun sudah terlanjur membantu, biasanya akan dikembalikan lagi secara diam-diam oleh si dukun. Sekali lagi, terima kasih banyak ya Robert. Ya, sama-sama. Sesampainya di rumah, Sidang, Rowan dan Asni masih asyik mengobrol sambil sesekali tertawa. Bet, panggil Rowan. Ya. Astaga, bau apa kau ini, Bet? Tanya Sidang seraya menutup hidungnya. Masih tercium ya? Robert balik bertanya. Ya, seperti bau kotoran, Bet. Kamu habis kecebur di jamban ya, Bet? Ujar Sidang lagi. Ia menyingkir saat Robert berjalan mendekat ke arahnya. Sialan kau, Dang. Ya habis, badanmu bau kotoran, Bet. Robert lalu berjalan ke arah dapur. Ia berniat untuk mandi lagi. Padahal tadi di sungai ia sudah membersihkan diri, tapi memang dia tidak menggunakan sabun, jadi mungkin baunya memang tidak hilang. Selesai mandi dan keramas, Robert pun berteriak memanggil Sidang untuk minta diambilkan handuk dan baju ganti. Dengan tergesa, Sidang langsung berlari masuk ke dalam kamar, mengambil baju milik Robert dan juga handuk serta celana bersih milik Robert. Ini, Bet, ujar Sidang. Selesai berpakaian, Robert pun masuk sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Bet, panggil Rowan. Ya, lihat, Bet. Aku sudah bisa berjalan selangkah 2 langkah sendiri, Bet, ujar Rowan tersenyum lebar. Ia bangun dan kemudian berjalan. Mata Robert melotot. Raut bahagia langsung tergambar di wajah tampannya. Syukurlah, syukurlah. Akhirnya kau sembuh, Rowan, ucap Robert seraya memeluk adik angkatnya itu dengan erat. Sidang dan Asni yang melihat mereka berdua berpelukan tampak ikut tersenyum bahagia. Ini berkat Asni, Bet, yang tidak bosan-bosan merawatku, Bet. Aku benar-benar berhutang budi padanya. Jangan dianggap sebagai hutang budi, karena itu bukan beban yang perlu kau bayar, saut Asni. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang teman, lanjut Sidang sambil tertawa kecil.
Wah, jadi ceritanya kalian berdua sudah semakin akrab nih ya. Rowan, jangan pernah lupa kalau aku juga ikut membantumu. Tentu saja dan Rowan menyeringai. Aku juga berutang banyak padamu. Setiap hari aku kau suapi sampai hampir tercekik. Ujar Rowan tertawa, membuat Sidang juga ikut tertawa terbahak-bahak. Begitu pula dengan Asni. Di tengah tawa mereka itu, tiba-tiba saja terdengar suara pintu diketuk dengan kencang dari arah luar. Robert langsung berjalan ke arah pintu, sementara Asni berlari sembunyi ke dalam kamar milik Robert. Saat pintu itu dibuka, ternyata yang datang adalah salah satu warga desa. Wajah pria itu pucat pasi, tubuhnya gemetar seperti habis dikejar macan, nafasnya tersengal-sengal dan bajunya basah oleh peluh. Robert langsung memegang lengannya agar pria itu tidak terjatuh. Ada apa? Ada apa? Tanya Robert cepat. Pria itu menelan ludah, lalu berkata dengan suara serak, Tolong bantu anak saya. Dia tiba-tiba berteriak-teriak seperti kesurupan. Matanya putih semua dan badannya juga kaku. Raut wajah Sidang seketika berubah tegang. Rowan pun ikut menoleh. Ekspresinya ikut berubah serius. Robert menatap pria itu sebentar, lalu ia menoleh ke arah Sidang. Sidang, ambilkan tas hitamku di kamar, cepat. Sidang mengangguk dan bergegas masuk ke dalam kamar Robert. Sejak kapan dia mulai begitu? Tanya Robert sambil bersiap. Siang tadi, sepulang dari sekolah, Robert mengangguk. Tidak lama kemudian, Sidang muncul sambil membawa tas hitam milik Robert. Robert mengangguk, lalu berkata kepada Rowan, jaga rumah, jangan pernah buka pintu kalau bukan aku. Aku ikut kabit? Tanya Sidang. Ya, jawab Robert, lalu berjalan lebih dulu bersama si pria itu. Setelah Robert dan Sidang pergi, Asni pun lantas mengunci pintu rumah itu dengan rapat. Ia tiba-tiba saja merasa merinding. Kalau kamu ingin tidur, tidur saja duluan. Biar aku nanti yang akan membukakan pintu untuk Robert, ujar Rowan. Aku belum mengantuk. Sepertinya aku agak sedikit takut karena cerita orang itu tadi, jawab Asni. Ya sudah kalau begitu, kita tunggu saja mereka di sini. Sesampainya Robert di rumah pria itu, Robert langsung masuk ke dalam rumah diikuti oleh Sidang. Namun saat Sidang tengah melewati beberapa ibu-ibu yang ada di teras, tangannya tiba-tiba ditarik oleh salah satu ibu. Oh, ikut Robert kamu sekarang ya Dang, ujar salah satu ibu-ibu itu. Iya boh, teh, kami kan sekarang 3 serangkai pemuda tampan. Ujar Sidang yang langsung dipukul oleh si ibu-ibu itu. Wajahnya meringis dan langsung menghindar begitu si ibu ingin memukulnya kembali. Aktif sekali tanganmu teh, sakit badanku dipukul-pukul begitu, ujar Sidang dengan nada bercanda. Sidang, sini, ujar Robert memanggilnya. Sidang segera menghentikan candaannya dan bergegas menghampiri Robert. Suasana di dalam rumah itu terasa lain. Terlihat di tiang yang ada di tengah rumah tersebut, tubuh anak itu diikat dengan kain jaring. Mata anak itu terbuka lebar, namun seluruh bola matanya berwarna putih. Tidak ada hitamnya sama sekali. Lidahnya menjulur dan menjilat-jilat udara seperti binatang. Sidang menelan ludahnya, tubuhnya tiba-tiba merinding. Apa yang harus aku lakukan, Bet? Tanya Sidang pelan. Ambil merica, 1 butir di dalam tasku, perintah Robert. Dengan cepat, Sidang pun membuka tas Robert, kemudian mengambil 1 biji merica. Letakkan di tengah, antara jari jempol kakinya dan jari kaki yang kedua. Tekan terus di situ, ujar Robert. Tanpa banyak bertanya lagi, Sidang langsung melakukan hal seperti yang Robert perintahkan. Si anak mulai bereaksi. Tubuh si anak mulai bergetar halus. Matanya yang sebelumnya menatap kosong kini berkedip dengan cepat lalu berair. Bet, dia menangis, Bet, bisik Sidang. Robert tidak menjawab. Anak itu tiba-tiba saja mengerang pelan. Kepalanya bergerak ke kiri dan ke kanan seolah sedang berusaha melawan sesuatu dari dalam dirinya. Jangan dilepaskan, Dang. Terus tekan sampai aku suruh berhenti, kata Robert sebelum ia memulai merapal mantranya. Tawa anak itu berderai, membuat Sidang seketika merinding. Siapa kau?
Robert bertanya, bukan menjawab. Sosok yang merasuki anak itu malah kembali tertawa terbahak-bahak. Robert tidak terganggu, matanya tajam menatap wajah kecil yang kini terlihat berubah menyeramkan itu. Aku tanya, siapa kau? Bentaknya lebih keras, kali ini disertai hentakan tangannya ke lantai. Tawa itu terhenti sesaat. Mata si anak menatap ke arah Robert dengan penuh kebencian, lalu perlahan-lahan ia tersenyum dan menyeringai. Aku datang memenuhi panggilan mereka. Aku datang karena anak ini sudah memanggilku dengan darahnya, ujar anak itu, tapi suaranya bukan seperti suara anak-anak pada umumnya. Dia memanggilmu dengan darah? Anak itu, atau yang lebih tepat sosok makhluk di dalam tubuh si anak, mengangguk perlahan, senyumannya melebar, lidahnya menjulur, menjilati bibirnya sendiri dengan gerakan menjijikan. Untuk apa dia memanggilmu? Tanya Robert lagi. Dia ingin kekuatan, dia ingin membalaskan dendam, dan aku hanya memenuhi permintaannya. Bukankah itu adil? Ucapnya lagi, kali ini dengan nada yang pura-pura manis. Robert mengepalkan tangannya. Ia mulai tersulut emosi. Kau pilih, kau mau keluar sendiri atau kupaksa keluar? Tidak akan. Kau tidak akan pernah bisa memisahkan kami. Dia dan aku sama seperti kau dan dia. Perjanjian kami menggunakan darah tidak bisa dirubah lagi. Robert tersenyum sinis. Dia tahu siapa yang sedang dimaksud oleh makhluk itu. Tanpa banyak bicara lagi, Robert pun mulai merapalkan mantra dan menempelkan telapak tangannya di atas ubun-ubun anak itu. Tubuh si anak mendadak mengenjang, dia melolong dan berteriak seperti sedang kesakitan. Suaranya bersautan dengan suara tangisan sang ibu. Mata si anak mendelik, hanya bagian putihnya saja yang terlihat, dan dari mulutnya keluarlah busa dan suara geraman rendah seperti suara binatang yang sedang terluka parah. Lalu kemudian sesuatu mulai merayap keluar dari tubuh si anak, sebuah bayangan hitam pekat. Bayangan itu meronta seolah menolak untuk keluar. Bentuknya tidak jelas, namun samar-samar Robert melihat wajah penuh kebencian dengan mata berwarna putih menyala dan mulut yang terus berkomat-kamit mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Robert. Aku tidak akan pergi. Anak ini milikku. Raung makhluk itu, suaranya terdengar menggema. Namun tentu hanya Robert saja yang bisa melihat dan mendengar suara dari makhluk tersebut. Robert tidak mundur sedikit pun. Tangannya tetap menempel di kepala si anak, sementara mulutnya terus merapal mantra. Kini dengan nada yang semakin tinggi, angin dingin berembus kencang dari arah yang tak jelas. Suara raungan dari makhluk itu terdengar memekakan telinga. Perlahan-lahan sosok itu mulai memudar dan kemudian menghilang bersamaan dengan hembusan angin yang kini juga mulai mereda. Robert menghela nafas lega. Sudah selesai, ujar Robert seraya menatap ke arah Sidang. Sidang lantas melepaskan biji merica tadi dari sela kaki si anak. Telapak tangannya berkeringat dan dadanya masih berdegup dengan sangat kencang. Sidang menatap tubuh si anak yang kini terkulai lemas. Nafasnya tersengal, namun sudah tidak lagi menjerit ataupun menggeliat. Wajahnya tampak pucat, tapi kembali seperti anak kecil pada umumnya. Orang tua si anak lantas mendekat dan mulai membuka ikatan anaknya. Sang ibu memeluk anaknya dengan erat. Sewaktu-waktu, makhluk itu bisa saja kembali menemukan anakmu. Karena seperti yang kau dengar tadi, anakmu lah yang telah memanggil makhluk itu dengan menggunakan darahnya, ujar Robert. Kedua orang tua itu menangis sesenggukan. Mereka tidak menyangka kenapa bisa sang anak berbuat nekat seperti itu. Meskipun aku tidak pernah menikah dan aku tidak tahu rasanya menjadi orang tua, tapi aku sangat tahu rasanya berada di posisi seorang anak. Jadi ini adalah nasihatku untuk kalian semua, para orang tua yang ada di sini. Tapi terserah, mau kalian dengarkan atau tidak,
terpulang pada diri kalian masing-masing, ujar Robert. Dia menarik nafas lebih dulu sebelum mulai berbicara. Sesibuk-sibuknya kalian dengan pekerjaan, tolong luangkanlah waktu untuk anak kalian. Karena anak tidak hanya butuh makanan dan pakaian, tapi mereka juga butuh didengar, dipeluk, dan juga dipahami. Kadang mereka tidak butuh solusi. Mereka hanya ingin tahu bahwa kalian selaku orang tua mereka ada dan mau duduk di samping mereka sambil berkata, "Aku ada di sini untukmu, nak." Jangan tunggu sampai mereka tumbuh dan menjauh, lalu kalian baru menyesal karena tidak pernah benar-benar hadir. Hadir itu bukan soal ada di rumah, tapi soal ada di hati mereka. Ada di setiap saat ketika mereka membutuhkan kalian. Dan tolong, jangan anggap remeh cerita mereka yang menurut kalian sepele, karena bisa jadi itu adalah masalah terbesar dalam dunia kecil mereka. Dan jangan pernah kalian biarkan mereka merasa asing di rumah mereka sendiri, ujar Robert panjang lebar. Robert menunduk sejenak, suaranya melembut. Anak yang didengarkan akan tumbuh menjadi orang yang percaya bahwa dirinya berharga. Tapi anak yang terus dibentak dan diabaikan, mereka akan mudah menyalahkan diri sendiri, putus asa, bahkan mencari pelarian. Dan kadang pelarian itu bisa saja datang dari kegelapan. Dia menatap para orang-orang yang ada di sana, sorot mata Robert tajam tapi tulus. Jadi bukan soal bagaimana kalian menjadi orang tua yang sempurna, tapi bagaimana kalian mencoba untuk terus hadir dan belajar. Karena anak-anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh orang tua yang mau berjuang bersama mereka, ucap Robert yang langsung membuat sidang bertepuk tangan. Baiklah, aku rasa sudah cukup. Aku permisi pulang, dan kalian cobalah renungkan nasihatku tadi. Sudahkah kalian bertanya, bagaimana perasaan mereka hari ini? Apakah mereka bahagia? Atau justru mereka tengah menyimpan luka yang tidak pernah kalian sadari? Jangan sampai menyesal di kemudian hari, karena anak tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Tapi kalianlah yang dulu memohon kepada Tuhan, meminta seorang anak untuk melengkapi hidup kalian. Menjadi orang tua bukan tentang memberikan makan dan tempat tinggal saja, tapi tentang menjadi rumah, tempat paling aman, paling jujur, dan penuh cinta serta kasih sayang untuk anak kalian pulang, ucap Robert sebelum ia melangkah keluar dari rumah itu. Sidang mengikutinya dari belakang. Wah, hebat sekali kau, Bet. Perkataanmu tadi itu seperti orang benar saja, Bet, ujar Sidang sambil berusaha terus mengimbangi langkah Robert. Robert berhenti sejenak dan menatap tajam ke arah Sidang. Jadi menurutmu selama ini aku ini seperti orang kurang timbangan, begitu? Ujar Robert. Oh tidak, Bet, aku tidak bilang begitu. Kan selama ini kau dukun yang tidak terlalu baik. Jadi aku tidak pernah berpikir kalau ternyata kau bisa memiliki pikiran sekeren itu, Bet. Malah aku curiga, Bet, kalau kau punya anak nanti, maka kau akan menumbalkan anakmu untuk ilmu hitam, ujar Sidang. Plak! Aduh! Sidang meringis karena kepalanya dipukul oleh Robert. Berhenti bicara, atau kau akan kubuat bisu selamanya, ancam Robert seraya mempercepat langkah kakinya. Sesampainya di rumah, rupanya Rowan dan Asdi masih duduk-duduk menunggu mereka. Bagaimana keadaan anak itu, Bet? Rowan bertanya dengan rasa penasaran. Sudah tidak apa-apa. Ini kenapa kalian berdua masih di sini? Kenapa tidak tidur? Aku saja sudah mulai mengantuk, ujar Robert, lalu kemudian menggelar kasur di lantai. Malam ini aku ingin tidur di sini saja, Bet, ujar Rowan. Ya sudah, kalau begitu aku tidur duluan, ujar Robert, lalu merebahkan tubuhnya dan memalingkan tubuh menghadap ke dinding. Kamu tahu gak? Tadi Robert pidatoan. Kata-katanya keren sekali, Wan, bisik Sidang kepada Rowan. Oh ya, memang ini mengatakan apa? Itu nasihat untuk para orang tua, Wan. Karena makhluk yang masuk ke dalam tubuh anak itu tadi itu ternyata dipanggil oleh si anak dengan menggunakan darahnya. Nah, pertanyaanku, kenapa anak sekecil itu bisa tahu ya cara memanggil dan membuat perjanjian dengan makhluk-makhluk jahat seperti itu ya, Wan? Rowan mengangkat baunya, lalu kemudian dia ikut merebahkan tubuhnya di lantai. Keesokan harinya,
Rumah Robert didatangi para warga. Ada yang membawakan jagung, pisang, labu, ikan, dan bahkan beras. Mereka memberikan itu semua katanya sebagai ucapan terima kasih karena semalam Robert sudah menyadarkan mereka tentang pentingnya peran orang tua bagi anak-anak mereka. Robert yang tak tahu harus berkata apa, hanya bisa mengangguk. Bahkan mereka juga berencana akan melakukan pertemuan rutin untuk membahas masalah itu dan menjadikan Robert sebagai ketuanya. Robert hanya bisa garuk-garuk kepala dan menolak dengan sopan ajakan warga tersebut. Wah, ini mah sudah tidak benar. Masa orang bujangan disuruh jadi ketua penasehat untuk para orang tua? Ada-ada saja, ujar Sidang. Selesai. Wow, luar biasa kisah Robert. Waduh, kisah dari Om Ras nih. Om Ras pinter banget ya, mainin perasaan kita. Bagaimana di sini Manyang setelah ditolong oleh Robert untuk melepaskan ikatan dia sebagai sosok makhluk penghisap darah Hentuen ya. Ternyata Hentuen itu adalah bahasa Dayak dan untuk bahasa umumnya adalah Kuyang, teman-teman. Dan di sini bagaimana akhirnya Manyang pergi begitu aja tuh. Aduh, Robert juga. Ya, Robert gimana ya? Dia nggak berani, nggak enak. Kayaknya Robert tuh modelnya harus ditembak duluan deh. Dan Asni lah yang masih bertahan di rumah Robert. Tapi di sini bagaimana Asni menolong Rowan? Jangan-jangan muncul benih-benih cinta nih antara Rowan dan Asni. Karena biar bagaimanapun yang namanya orang setiap hari berdua ya kan, ada sentuhan fisik juga di situ, ada tatapan mata juga. Tapi jangan sampai Asni udah deh keluar aja deh. Dan biarin Rowan sama Meranti belum ikhlas nih ya. Dan di sini Robert luar biasa banget ya Robert ya. Apa namanya, diceramah lagi. Dia nyeramain orang tua tuh di situ. Padahal Robert ya kalau menurut saya Robert kan mengambil sudut pandang dia pernah menjadi seorang anak ya. Dia pernah menjadi seorang anak ya. Jadi dia mengambil dari sudut pandang situ dan mungkin ya, walaupun Robert belum punya anak, belum pernah menikah, tapi di sini mungkin Robert lebih luas wawasannya karena Robert sering pergi-pergi kemana-mana, sering menangani kasus atau masalah. Jadi di sini mungkin Robert lebih dewasa mungkin itu, yang mana sehingga dia berani bersuara di depan para orang tua. Di sini juga saya ingin bicarakan sosok Sidang ya. Saya suka juga nih sama sosok Sidang lama-lama nih. Sidang ini mulutnya tajam banget ya, tapi kalau udah diem kayaknya nggak seru aja gitu. Jadi saya suka nih sosok Sidang tanpa kita sadari ini jadi kayak bener-bener lengkap nih dalam kisah Robert ini. Luar biasa, Om Ras meramu kisah Robert dengan luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih Om Ras ya, semangat terus berkarya, ditunggu lagi untuk kisah Robert selanjutnya. Dan untuk teman-teman semoga terhibur dengan kisah Robert kali ini. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya ingin mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.